Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gulam Khatomi, NPM 2018 1310036. Karena saya pas masuk kuliah dalam pertengahan, makanya saya nggak bisa dapat pembagian kelompok, jadi saya sendiri mengerjakan kelompok. Judul dalam laporan ini yaitu Opakos. Tujuan lain yang dibutuhkan di komisi ini adalah untuk menggambarkan kebutuhan user, pelaporan, dan kebutuhan lingkungan apa saja yang dibutuhkan dalam sistem informasi Opakos yang akan dikembangkan dan dibangun dengan mengacau kepada hasil yang telah disepakati bersama dalam pembangunan perangkat lunak tersebut. Lingkungan masalah. Opakos merupakan perangkat lunak sistem informasi yang digunakan untuk keperluan Opakos. Perangkat lunak ini dapat diakses untuk memudahkan para pencari kontrak atau kosan dalam mencari dan menemukan kontrak atau kosan. Memudahkan pemilik kosan untuk mengawasi jalan usaha kosnya dengan cara yang lebih sistematis sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ini definisi dan istilahnya. Deskripsi perancang global itu rancangan lingkungan implementasi saya menggunakan sistem operasi Linux, Windows, OS 12, Android 10. DBS, MySQL, dan PHP Admin Development Tools terdiri dari Visual Paradigma, Online RSA, Android Studio, Lavera Framework. Nah, saya langsung masuk bagian dalam use case-nya, yaitu model proses berbasis objek. Pertama, diagram use case. Di sini terdiri dari ada 4 aktor, yaitu pemilik, penyewa, admin, sama penjaga. Ya, pemilik ini nanti bisa melakukan menampilkan data penyewa kos-kosan. Admin juga lapor data penyewa kosan login. Baru penyewa mendaftar, include berformon mendaftar. Di sini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, yaitu menampilkan ketersediaan kamar, menampilkan video kamar, menampilkan peraturan kosan, menampilkan pembayaran, dan menampilkan inbox. Baru include login. Penjaga juga bisa mengakses login juga, yaitu membuat ketersediaan kamar, membuat laporan data penyewa, mengupload video kamar kosan, membuat peraturan kosan, dan mereka pelaporan pembayaran penyewa. Ini skenario use case-nya. Nah, lanjut sekarang bagian aktivitas diagram. Yang pertama, penjaga harus login, masuk. Jika gagal, ulang lagi, kalau login lagi. Jika sukses, ada terdiri dari 4, yaitu membuat kesediaan kamar, membuat data penyewa, membuat peraturan kosan, mengupload video kamar. Setelah itu mereka keluar. Bagian penyewanya, yaitu masuk, menampilkan formulir, mengisi formulir, login. Kalau sukses langsung ke bawah, kalau gagal makanya mengulangi lagi, yaitu menampilkan aturan, sukses, menampilkan video kamar, sukses, menampilkan pembayaran, melakukan pembayaran, menampilkan inbox, dan mengisi masukan dan saran, sukses. Setelah itu pemilik melakukan login. Jika gagal, dia akan kembali lagi melakukan ulang lagi untuk login. Setelah sukses, ini dia ada 3, yaitu melakukan penampilan data penyewa, menampilkan laporan pembayaran, melihat masuk dan saran. Setelah itu finish. Kelas diagram sini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penjaga itu mengisi nama atau nomor.
Penjaga bisa melakukan laporan pembayaran, yaitu menampilkan nama penyewa, nomor kamar, tanggal pembayaran, nominal pembayaran. Penjaga juga bisa melakukan peraturan kos, tata tertib kos. Penjaga juga bisa melakukan video, yaitu video kamar dan video kamar mandi. Penjaga juga bisa melakukan laporan data penyewa, nama, nomor HP, nomor identitas, tanggal masuk, ketersediaan kamar, yaitu di lantai, dan nomor-nomor kamar. Setelah login, ID, password. Penyewa sama juga, penyewa juga bisa setelah login dia juga bisa mengakses ketersediaan kamar, lantai, nomor kamar, video kamar mandi, peraturan kosan, dan laporan pembayaran. Setelah itu penyewa juga bisa melakukan inbox, saran dan masukan. Penyewa itu memiliki ID penyewa, nomor kamar. Dia melakukan ID pendaftar, yaitu ID daftar, nomor HP, nomor identitas. Lalu dicek oleh pemilik kos. Setelah itu, jika pemilik mau cek, dia harus mengisi ID pemilik kos dan nomor HP. Baru login sesuai ID dan passwordnya. Jika admin mau mengakses juga dia harus melakukan login. Setelah itu membuat laporan data penyewa. Skenagram model data. Nah, model data ini penyewa memiliki 4 nomor HP, tanggal mendaftar, nomor kamar, PIN penjaga. Penyewa juga bisa menuliskan masukan melalui inbox, yaitu masukan dan saranan. Setelah melihat, penyewa juga bisa melakukan pendaftaran, nama, nomor HP, nomor identitas. Baru menampilkan kamar, lantai kamar, nomor kamar, video kamar. Setelah mengupload, menjaga feed penjaga, nomor HP, nama. Laporan data penyewa, yaitu nama, nomor HP, nomor identitas. Baru laporan pembayaran, nomor kamar, nama penyewa, tanggal pembayaran. Ini definisi domain tipenya. Nah, kita masuk bagian data model logikanya. Penyewa memiliki ID penyewa, variabel cards, nama, nomor HP, tanggal pendaftaran, nomor kamar, nomor lantai. Berpunya melihat kamar, yaitu memasukkan kode kamar, nomor lantai, video kamar, ID penyewa, nama, ID penjaga, dan PIN nama kode kamar. Penyewa juga bisa melakukan pendaftaran nama, mengisi nomor HP, mengisi identitas, baru nomor kamar, nomor lantai, ID penyewa, dan PIN nama sebagai tanggal pendaftaran. Itu merekap penjaga, ID penjaga, nama, nomor HP, nomor identitas. Pemilik, ID penjaga, nomor HP. Inbox, yaitu inbox, masukan, saran, dan melakukan pembayaran yang mengisi ID penyewa, nama, ID pembayaran, tanggal pembayaran, nomor kamar. Nah, ini data model fisik. Deskripsi perincian tabel.
deskripsi proses rincian login. Login penyewa. Penyewa diberikan hak akses login yang diberikan dengan pemilik dan penjaga. Sistem dan melakukan validasi data akun penyewa hingga akun penyewa berfungsi untuk melihat kamar kosong, melihat peraturan kosong dan melakukan pembayaran. Login pemilik. Pemilik diberikan hak akses login yang berbeda dengan penyewa dan penjaga. Sistem akan melakukan validasi akun pemilik hingga akun pemilik berfungsi untuk melihat data penyewa, data laporan, pembayaran, dan inbox. Lanjut spesifikasi state car, yaitu stat mekanik diagram, yaitu penyewa. Akan start menampilkan formulir, setelah itu mengisi formulir login. Jika gagal, mengulang login lagi. Setelah sukses, penjaga menampilkan aturan kamar, menampilkan aturan kosan, dan mendownload aturan kosan, menampilkan pembayaran dan melakukan pembayaran, menampilkan inbox, dan menulis masukan dan sarana. Setelah itu masing-masing dari 4 ini bisa melakukan langsung finish. Setelah itu penjaga melakukan start login. Jika gagal, melakukan mengakses ulang. Setelah sukses, yaitu ada 3, menampilkan data penyewa. Setelah menampilkan data penyewa, merekap data penyewa, baru menampilkan kamar, mengupload video kamar kosong, menampilkan aturan kosan, mengupdate aturan kosan. Setelah itu finish. Pemilik melakukan start login. Jika gagal, mengulangi lagi. Pemilik bisa menampilkan laporan data penyewa, menampilkan laporan pembayaran penyewa, menampilkan inbox. Setelah itu finish. Di proses dua-duanya. Penyewa bisa melakukan halaman kamar. Halaman kamar itu bisa mengapply kamar dan kembali. Penyewa bisa juga melakukan halaman pembayaran, yaitu melakukan pembayaran dan kembali. Penyewa juga bisa melakukan halaman aturan kosan, yaitu melihat kosan, mendownload aturan kosan, setelah itu kembali. Penyewa juga bisa melakukan inbox. Dia bisa menulis to inbox, kirim, dan kembali. Pemilik bisa melakukan halaman pembayaran. Pemilik bisa melakukan halaman pembayaran. Setelah melakukan halaman pembayaran, dia akan melihat halaman pembayaran dan kembali. Pemilik bisa melakukan halaman data penyewa, melihat data penyewa dan kembali. Pemilik juga bisa melakukan inbox, melihat dan kembali. Penjaga masuk halaman pendaftaran, lihat dan kembali. Penjaga masuk halaman kamar, melihat kamar, mengupload video kamar, baru kembali. Penjaga bisa masuk halaman aturan, melihat, mengedit aturan-aturan yang mau dirubah, setelah itu kembali. Bagian SDD-nya. Sama juga yang kayak tadi, yang bikin R diagramnya, tabel toleransinya. Nah, ini bagian komponen diagramnya. Itu komponen web server, PHP, getDate, dan MySQL. Kliennya, komponen sistem operasi. Android Studio, Java, use Jones, coding tier, PHP, HTML, dan CSS. Setelah itu melakukan Google Chrome,
dan website. Development diagramnya, bagian kliennya itu switch hub, use, baru modem. Server adminnya yaitu basis data opacos, modem dan ISP. Itu server adminnya MySQL, server admin. Baru server admin, internet, ISP, mobile clientnya ISP. Kalau untuk menampilkan aplikasinya Pak, sebelum menyelesaikan Pak karena ada masalah dengan laptop. Sekian dan terima kasih.